Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Nekat mencari kerang di kolam yang memiliki kedalaman mencapai 3 meter. Seorang bocah laki-laki di Maros tewas tenggelam. Diduga karena saling ejek, seorang siswa SMP dianiaya hingga pingsan di ruang kelas. Kami ajak Anda eksplor Pulau Samalona di Makassar, menikmati keindahan pantai sekaligus bermain bersama ikan-ikan lucu. Seorang bocah laki-laki di Kabupaten Maros tewas tenggelam di sebuah kolam penampungan air. Diduga korban yang tidak bisa berenang nekat mencari kerang di kolam yang memiliki kedalaman mencapai 3 meter. Petugas gabungan bersama warga langsung mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki yang tewas tenggelam di kolam penampungan air di Kelurahan Alepolea, Kabupaten Maros Minggu siang. Warga sempat mencoba untuk menyadarkan sang bocah, namun sayang nyawa korban tak tertolong. Bocah berusia 12 tahun itu tenggelam saat tengah mencari kerang bersama 8 rekannya di sebuah kolam penampungan air milik Balai Penelitian Tanaman Serealia atau Balit Sereal. Diduga korban yang tak bisa berenang nekat mencari kerang di kolam yang memiliki kedalaman mencapai 3 meter. Sebelumnya korban sempat naik ke daratan untuk beristirahat, namun naas saat turun ke kolam untuk kedua kalinya korban tiba-tiba menghilang dan tenggelam. Setelah proses pencarian sekitar 30 menit, petugas gabungan berhasil menemukan jasad bocah di bagian terdalam kolam penampungan. Ini anak cuma belum mahir betul berenang sehingga terjadi tenggelamnya ini anak. Ini kolam berfungsi untuk penampungan air untuk irigasi untuk pertanian. Tapi biasanya dipakai juga untuk memancing ya warga sekitar situ ya? Ya, dipakai untuk memancing juga. Sekarang almarhum sudah ada di rumah duka. Rencananya kapan dimakamkan? Rencananya besok jam 10. Setelah korban ditemukan, petugas langsung mengevakuasi korban ke rumah duka. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Diduga karena saling ejek, seorang siswa SMP menjadi korban perundungan oleh 2 orang teman kelasnya di Kabupaten Goa. Korban dianiaya hingga pingsan di ruangan kelas. Secara beringas, kedua siswa SMP ini memukuli korban berinisial AA. 2 orang pelaku yaitu YI dan MR memukuli korban hingga terjatuh di lantai ruang kelas. Tidak hanya itu, pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga tidak sadarkan diri. Aksi kekerasan ini terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada 12 Agustus lalu. Rekaman video yang diambil teman kelas korban ini pun tersebar dan viral di media sosial. Aksi perundungan diduga dipicu masalah sepele saat pelaku dan korban bercanda dan saling ejek. Orang tua korban dan pelaku sempat menyatakan untuk berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan yang viral di media sosial, orang tua korban memutuskan untuk melaporkan pelaku ke polisi. Saya tidak mau anak saya dikasih begitu, cucu saya diinjak-injak begitu, tidak boleh. Apalagi dia sudah jatuh begitu pingsan, masih sempat lagi diinjak, itu yang saya tidak terima. Oh, pingsan? Pingsan, iya pingsan. Ada tidak luka-lukanya Bu selain itu Bu? Sempat ada di kepala, dia mengaku di sekolah sudah dibersihkan, ini akhir-akhir ini biasa itu mimisan. Aksi perundungan ini pun menarik perhatian pemerintah setempat. Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan langsung mendatangi sekolah dan menemui orang tua korban serta pelaku. Itu kenakalan-kenakalan anak-anak SMP yang bercanda-canda antara satu dengan yang lainnya. Bercanda-canda, baik toyor-toyoran, dorong-dorongan, lalu kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa kamu berkelahi, kira-kira begitu. Lalu kemudian pecahlah perkelahiannya pada saat di kelas.
Sehingga kita berharap pihak sekolah dan juga orang tua agar bisa melakukan pendampingan supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di kemudian hari. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi, yakni teman kelas korban dan pelaku untuk menyelidiki motif perundungan. Kasus perundungan siswa kelas 7 SMP ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kondisi gang yang sepi membuat seorang pria leluasa menjamret seorang mak-mak di Makassar. Ponsel dan sejumlah uang mirip korban raib. Dari rekaman CCTV, seorang pemotor terlihat putar balik kendaraannya untuk menjamret dompet milik mak-mak di sebuah gang Todopuli Setapak 6 Makassar. Kejahatan jalanan ini terjadi ketika korban hendak pulang ke rumahnya usai membeli obat dari apotek. Saat melintas di sebuah gang, pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang lantas berbalik arah dan langsung merampas dompetnya. Meski kaget, wanita paruh baya itu sempat berusaha mengejar pelaku. Sayangnya, pelaku dengan mudah kabur tancap gas dari area gang yang sepi tersebut. Kami tuh jalan-jalan kaget juga itu langsung saya ambil tuh tidak baik orangnya. Oh, berarti dari jalan dari luar lorong masuk ke dalam. Dia belok tuh. Iya. Dia bilang kulihat di situ di videonya, tidak tahu, saya tidak perhatikan karena saya tunduk panas tuh. Iya. Orang sumpah orang panik gitu. HP sama uang 100 cuma itu nomornya gitu, HP di dalam situ sama apa nomor-nomornya orang tuh. Iya. Nomor dengan foto-fotonya, foto-fotonya anak. Akibat peristiwa yang terjadi Sabtu siang ini, korban kehilangan uang ratusan ribu rupiah dan sebuah handphone yang disimpan di dalam dompet. Kasus ini pun tengah diselidiki pihak kepolisian sektor Manggala, Kota Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sekelompok remaja diduga geng motor yang menyerang warga menggunakan busur dan anak panah ditangkap polisi. Penyerangan dilakukan di kantor keamanan sebuah perumahan di Kabupaten Goa. Sekelompok remaja yang diduga kawanan geng motor ini tiba-tiba menyerang warga di salah satu pos security perumahan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. 2 di antara pelaku ini menyerang korban menggunakan busur dan anak panah. Berbekal rekaman CCTV, aparat kepolisian menangkap 4 dari 5 orang remaja terduga pelaku penyerangan di sejumlah lokasi berbeda. 4 pelaku masing-masing MR 18 tahun, RA 18 tahun, IN 22 tahun, dan AN 18 tahun. Keempat pelaku kini ditahan di Polres Goa, sementara satu rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Diduga penyerangan dengan senjata tajam itu salah sasaran. Para remaja tersebut rencananya akan menyerang geng motor lainnya. Motifnya penyerangan adalah dendam. Kelompok ini dendam dengan orang kelompok tadi dia. Cuma salah sasaran. Apakah sebelumnya di wilayah itu ada penyerangan serupa hingga ada aksi balas dendam? Selama ini kita belum temukan, tapi kami sedang menelusuri apakah ada kejadian di tempat yang sama atau di tempat yang lain dan ada hubungannya dengan pelaku. Kami sedang menelusuri. Yang jelas ini menamakan dirinya kelompok warung Capa. Masih ada satu, sementara kami akan kejar dengan buron. Kami akan kejar sampai kami temukan. Akibat perbuatannya, para pelaku kini dijerat Undang-Undang Darurat dan terancam kurungan 10 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.